Nana. Yuk, pembukaan. Nges di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan layanan m-banking. Di sini ada Grisna Fajapara Valenta, Muhammad Naufal Paras Najib, dan saya Rama Anugrah. Dilanjut. Mobil dan teknologi seluler. Teknologi seluler adalah teknologi yang digunakan untuk komunikasi seluler. Teknologi seluler telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sejak awal milenium ini, perangkat seluler standar telah berubah dari beberapa pagar dua arah sederhana menjadi ponsel, perangkat navigasi GPS, browser web tertanam, dan klaim pesan instan, dan konsol game genggam. Banyak ahli percaya bahwa masa depan teknologi terletak pada komputasi bergerak dengan jaringan nirkabel. Komputasi seluler merupakan melalui komputer, tablet menjadi lebih populer. Tablet tersedia di jaringan 3G dan 4G. Teknologi seluler memiliki arti yang berbeda-beda dalam aspek yang berbeda, terutama teknologi seluler dalam teknologi informasi dan teknologi seluler dalam teknologi bola basket, terutama didasarkan pada teknologi perangkat nirkabel termasuk laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain. Integrasi peralatan teknologi informasi. Yang kedua, telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Saluran tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambung dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Untuk slide selanjutnya, teknologi seluler diperkenalkan di Indonesia. Teknologi komunikasi seluler mulai diperkenalkan pertama kali di Indonesia ketika PT Telkom Indonesia bersama PT Rajasa Hajana Perkasa mulai menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan mengusung teknologi NMT 450 yang menggunakan frekuensi 450 MHz. Melalui pola bagi hasil, Telkom mendapat 30%, sedangkan Rajasa 70%. Untuk slide selanjutnya, penggunaan teknologi seluler berbasis analog generasi 1. Pada tahun 1985, teknologi AMPS Advanced Mobile Phone System mempergunakan frekuensi 800 MHz, merupakan cikal bakal CDMA saat ini. Dengan sistem analog mulai diperkenalkan di samping teknologi NMT 470, modifikasi NMT 450 berjalan pada frekuensi 470 MHz khusus untuk Indonesia diperoleh PT Rajasa Hanaja Perkasa. Teknologi AMPS ditangani oleh 4 operator: PT Elektrindo Nusantara, PT Centralindo Pancasakti, dan PT Telekomo Indo Prima Bakti, serta PT Telkom Indonesia sendiri. Regulasi yang berlaku saat ini mengharuskan para
penyelenggara layanan telepon dasar bermitra dengan PT Telkom Indonesia. Pada saat itu, telepon seluler yang beredar di Indonesia masih belum bisa dimasukkan ke dalam saku karena kurangnya yang besar dan berat, rata-rata 430 gram atau hampir setengah kilo. Harganya pun masih mahal, sekitar 10 jutaan. Pada tahun 1967, PT Indonesia Satelit Corporation Tbk Indosat, sekarang PT Indosat Tbk, didirikan sebagai perusahaan modal asing PMA dan harus memulai usahanya pada 1969 dalam bidang layanan telekomunikasi antar negara. Pada 1980, Indosat resmi menjadi badan usaha milik negara. Untuk slide selanjutnya, awal pengembangan GSM. Pada Oktober 1993, PT Telkom Indonesia memulai pilot proyek pengembangan teknologi generasi kedua GSM di Indonesia. Sebelumnya Indonesia didapatkan pada dua pilihan, melanjutkan penggunaan teknologi AMPS atau berlari ke GSM yang menggunakan frekuensi 900 MHz. Akhirnya Menristek saat itu, B.J. Habibie, memutuskan untuk menggunakan teknologi GSM pada sistem telekomunikasi digital Indonesia. Pada waktu itu dibangun 3 BTS Base Station, yaitu satu di Batam dan 2 di Bintan. Persis pada 31 Desember 1993, pilot proyek tersebut sudah on air. Daerah Batam dipilih sebagai lokasi dengan beberapa alasan. Batam adalah daerah yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, termasuk warga Singapura. Jarak yang cukup dekat membuat sinyal seluler dari negara itu bisa ditangkap pula di Batam. Alhasil, warga Singapura yang berasal di Batam bisa berkomunikasi dengan murah meriah lintas negara, tapi seperti menggunakan telepon lokal. Jadi pilot proyek ini juga dimaksud untuk menutup sinyal dari Singapura sekaligus memberikan layanan komunikasi pada masyarakat Batam. Untuk slide selanjutnya, kemunculan telepon rumah nirkabel. Penggunaan teknologi GMH 2000 atau ETDMA diperkenalkan oleh Ratelindo. Layanan yang diberikan oleh Ratelindo berupa layanan VZ Cellular Network Operator, yaitu telepon rumah nirkabel. Pada tahun yang sama, kesuksesan pilot proyek di Batam dan Bintan merupakan pemerintah memperluas daerah layanan GSM ke provinsi lain di Sumatera. Untuk memfasilitasi hal itu, pada 26 Mei 1995 didirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Telkomsel sebagai operator GSM nasional kedua di Indonesia dengan pemilikan bersama Satelindo. Untuk slide selanjutnya, telekomunikasi seluler pada masa krisis moneter. Pada tahun 1997, pemerintah bersikap memberi 10 lisensi region untuk 10 operator baru yang berbasis GSM. GSM 1800 atau PSH, Personal Handphone System. Keduanya adalah sama seperti GSM biasa, tetapi menggunakan frekuensi 800 MHz
Namun krisis moneter 1989 membuat rencana itu batal. Pada tahun yang sama, Telkomsel memperkenalkan produk prabayar pertama yang diberikan nama Simpati sebagai alternatif kartu Halo. Lalu Excelcom meluncurkan Pro XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya dengan layanan unggulan roaming pada tahun 1989. Pada tahun tersebut, Satellindo tak mau ketinggalan dengan meluncurkan produk Mentari dengan keunggulan perhitungan tarif per detik. Walaupun pada periode 1997-1999 ini Indonesia masih mengalami guncangan hebat akibat krisis ekonomi dan krisis moneter. Minat masyarakat tidak berubah untuk menikmati layanan seluler. Produk Mentari yang diluncurkan Satellindo pun mampu dengan cepat meraih 10.000 pelanggan, padahal harga kartu perdana saat itu termasuk tinggi, mencapai di atas 100.000 dan terus naik pada tahun berikutnya hingga akhir 1999 untuk pelanggan seluler di Indonesia telah mencapai 3,6 juta pelanggan yang sebagian besar merupakan pelanggan layanan prabayar. Untuk slide selanjutnya diteruskan dari sama kawan saya, Grisna. Untuk mobile commerce adalah bagian Untuk mobile commerce adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksklusif melalui perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Selain pembelian dan penjualan barang dan jasa, bentuk perdagangan internet ini juga termasuk pembayaran melalui smartphone dan tablet. Pembayaran mobil selain itu, m-commerce juga mentransfer kepemilikan dan hak penggunaan dan melalui transaksi bisnis. Pengembangan mobile commerce karena internet telah membuat kemajuan besar dalam e-commerce selama beberapa dekade terakhir, dan perdagangan berbasis web di beberapa negara UE menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan, dan perdagangan seluler juga mengalami perkembangan besar karena berbagai penyebab. Semakin banyak menggunakan ponsel cerdas yang menggunakan internet untuk menjelajahi internet, dan semakin banyak toko online dan penyedia layanan menciptakan dasar teknis untuk berbelanja atau memesan dengan smartphone dan tablet lebih mudah. Perusahaan mesin pencari seperti Google juga mengenali tanda-tanda mendorong webmaster untuk mengoptimalkan situs mereka untuk perangkat seluler dan memanfaatkan potensi perikanan seluler. Persyaratan mobil commerce agar perdagangan seluler berfungsi, perangkat harus terhubung ke internet atau masuk ke jaringan seluler. Oleh karena itu, koneksi internet yang stabil dan kuat diperlukan sebaik melalui jaringan seluler atau WLAN, standar komunikasi seluler GPRS, 4G, UMTS, HSPA, dan LTE cukup untuk mobil commerce pada saat yang infrastruktur situs web atau layanan web lainnya harus diarahkan untuk penggunaan seluler. Pengoptimalan seluler telah menjadi bagian internal dari pengoptimalan
mesin telusur. Komponen mobil commerce perdagangan seluler terdiri dari berbagai komponen individual. Perikanan seluler, komponen e-commerce ini terdiri dari semua ukuran. Perikanan yang digunakan untuk pembelian produk atau layanan ini juga termasuk permasalahan SMS seperti iklan, banner, dan teks yang dapat direalisasikan dan dikendalikan dengan program seperti Google AdWords. Pembayaran seluler ini melibatkan pembayaran melalui ponsel cerdas atau tablet yang digunakan untuk berbelanja online, stasioner, dan seluler. Pemesanan dan reservasi dalam hal ini ponsel atau ponsel cerdas digunakan untuk memesan atau acara atau layanan ini juga digunakan untuk autentikasi EG untuk tiket pesawat, elektronik, mobil banking, transaksi bank otorisasi dan diproses melalui telepon seluler, melalui M-TAN, layanan pembayaran SMS, pembayaran dapat dilakukan atau langganan dipesan melalui SMS. Aplikasi seluler ini memungkinkan membayar layanan memanfaatkan. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk pemesanan pembelian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krishna. Oke, di sini saya bakal menjelaskan mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking. Karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Yuk, lanjut. Fitur layanan mobile banking antara lain layanan informasi, saldo, mutasi, rekening, suku bunga dan lokasi cabang atau ATM terdekat, dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran, tagihan listrik, air, internet, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya. Yuk. Dan cara kerjanya untuk menggunakan mobile banking harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstall di ponsel. Apabila nasabah menggunakan mobile banking melalui aplikasi yang terinstall di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan user ID dan password untuk login. Kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.